Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tuqarrul dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul mau'ud. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Putus asa dari rahmat Allah. Siapa orang yang putus asa? Orang yang punya permasalahan tapi dia tidak beriman. Dan mereka Allah kategorikan orang-orang kafir. Anda silahkan lihat surat Yusuf 87. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illa qaumul kafir. Jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang berputus asa dengan rahmat Allah kecuali hanya orang kafir. Artinya orang yang putus asa adalah orang kafir. Betapa banyak belakang kita tonton di TV, baca di koran, dengar di radio. Orang yang putus asa diantaranya di Sulawesi. Ada seorang polisi bunuh diri gara-gara diputusin pacar. Di Sukabumi ada seorang polisi bertengkar dengan pacarnya. Di depan pacarnya dia nembak kepalanya. Anda lihat lagi, Masya Allah, di Lampung juga seorang polisi. Karena dia punya penyakit yang tidak juga kunjung sembuh, lalu dia bunuh diri di kamarnya. Masya Allah. Semudah itukah orang berputus asa? Bukankah semua manusia pernah punya musibah? Betul apa betul? Siapa di antara Anda yang selama hidup tidak pernah kena musibah, ngacu? Siapa yang selama hidup musibah datang silih berganti, ngacu? Ini pasti. Jangan kita berputus asa. Kenapa? Kita ini wajib bersabar dengan masalah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Semua orang kena musibah, khawatir tidak punya makanan, khawatir sakit, khawatir mati, tapi sabar. Siapa yang bersabar? Ya pada masalah dia beristirja. Sabar asal dari Allah dan kembali kepada Allah. Sadar Dunia selalu ada yang berbalik. Malam siang, laki-laki perempuan, senang susah, sehat sakit, punya duit nggak punya duit, bahagia dan sengsara, sedih menderita, terus semuanya pasti ada. Jangan Anda berharap hidup dalam dunia akan enjoy selama-lamanya. Apa hasibtum antadkhulul jannata? Apakah kamu mengira kamu akan langsung masuk surga tanpa diuji sebagaimana orang-orang terdahulu? Diuji dulu. Bukankah kalau kita sekolah SD, kalau pengen naik SMP, ujian dulu nggak? Ya. SMP, kalau pengen SMA, ujian dulu. Tidak bisa tanpa ujian. Harus ada ujian. Anda lihat Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akulah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Makanya manusia diberikan akal, diberikan hati untuk memilah dan memilih mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai petunjuk buat kalian, penjelasan petunjuk dan pembeda yang bolehkan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Itu. Makanya selalu kaji Al-Quran biar nggak putus asa. Anda lihat Al-Baqarah 216. Wa sa'an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu baik buat kamu. Boleh jadi sesuatu yang kamu sangat menyukainya itu buruk buat kamu. Kalau kita terkena musibah, Masya Allah, ambil hikmah dari musibah. Anda lihat Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar dengan musibahnya, semua dosa mereka diampuni oleh Allah. Amin ngapa? Marolohok wae. Balik deui awas. Orang yang bersabar dengan musibahnya, semua dosa mereka diampuni oleh Allah. Amin.
Mereka diberikan rahmat oleh Allah. Mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Tuh hikmah dari musibah. Anda silakan lihat surat Al-Hadi 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kenapa manusia diberikan musibah? Tujuannya dua. Satu, kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan tidak dikabul oleh Allah, jangan putus asa, gantung diri di pohon. Dua, kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan lalu dikabul, jangan sombong, gue gitulah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sangat tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Caranya bagaimana? Kita wajib menyadari semua yang dalam genggaman kita saat ini hakikatnya milik Allah, dititipin sama kita. Tubuh ini milik Allah. Mata bisa melihat, itu milik Allah. Telinga bisa mendengar, milik Allah. Tangan bisa digerakkan, milik Allah. Hidung bisa bernapas, milik Allah. Mulut bisa bicara, milik Allah. Kaki bisa melangkah, milik Allah. Bukan milik kita. Kalau milik kita enak dong, terserah kita. Nggak bisa. Milik Allah, di mana semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dibawa kemana nih tangan, buat apa? Dibawa kemana nih kaki ngelangkah, buat apa mata melihatnya? Pakai ngedengar apa telinga kita, mulut kita ngomongnya apa? Itu dipertanggungjawabkan. Artinya kalau kita punya masalah, jangan putus asa. Anda lihat surat Al-Baqarah 45. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi kalau sabar dan salat sebagai penolongmu, dan itu berat kecuali bagi orang khusyuk. Sabar, salat jadi penolong kamu dalam musibah. Hanya bisa dikerjakan illa 'alal khashiyin, hanya orang yang khusyuk. Artinya orang yang khusyuk, yang yakin semua kita dalam genggaman Allah, dia akan sanggup melewati musibah. Kalau orang yang tidak khusyuk, berat buat mereka, tidak bisa. Jadilah orang yang khusyuk. Yakinkan di hati, saya berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Yakinkan di hati Anda, semua genggaman kita milik Allah, bukan milik kita, cuma dititipin. Artinya kalau kita dititipin, mana yang milik kita? Amalan yang kita kerjakan ketika kita mendapatkan amanat Allah. Ketika Allah berikan kepada kita kekayaan, dipakai jalan yang Allah ridho. Diberikan jabatan, pangkat, kekuasaan, dipakai jalan yang Allah ridho. Diberikan kesehatan, dipakai jalan yang Allah ridho. Diberikan umur panjang, dipakai jalan yang Allah ridho. Semua dipakai jalan yang Allah ridho, itu milik kita. Oleh karena itu kita rela apapun yang kita perintahkan buat kita. Contoh, Anda tahu sujud? Saya tanya, kalau sujud yang kena ke tempat sujud apa? Pala. Dengerin, pala lu. Dahi, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jempol. Kita lihat, biar Anda tidak putus asa. Di dahi, jidat, ini mewakili kepala. Seolah-olah kita bilang, ya Allah, kepala ini Engkau yang menciptakan. Aku rela diperintahkan apapun dengan kepala ini. Hidung mewakili wajah. Sepesek-peseknya Anda, kalau sujud, hidung harus kena ke tempat sujud. Jelas? Ada yang sujud jidatnya doang, salah. Hidung mewakili wajah. Seolah-olah kita bilang, ya Allah, wajah ini Engkau yang menciptakan. Saya rela diperintahkan apapun. 2 telapak tangan mewakili tubuh. Seolah-olah kita bilang, ya Allah, tubuh ini Engkau yang menciptakan. Saya rela apapun yang Engkau perintahkan buat tubuh saya. 2 lutut mewakili 2 kaki. Ya Allah, kaki ini Engkau yang menciptakan. Saya rela diperintahkan ke langkah manapun. 2 jempol kaki mewakili telapak kaki. Seolah-olah kita pasrah bahwa ini telapak kaki Engkau yang menciptakan. Diperintahkan apapun saya rela. Kalau orang benar-benar sujud, tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah, nggak bakal putus asa. Apalagi bunuh diri. Artinya maaf dalam tanda kutip, orang yang bunuh diri, orang yang tidak sujud dari hati. Boleh jadi dia sujud tapi hatinya tidak hadir. Oleh karena itu yuk hadirkan hati ketika kita bersujud agar kita tidak berputus asa.